Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa dan kesehatan. Kadang-kadang kita dalam keadaan sulit di mana kita terpaksa puasa karena tidak ada yang dapat dimakan atau diminum, tapi kita tetap hidup. Misalnya, pada musim dingin tahun 1963, ada 2 orang yang selamat pada kecelakaan pesawat pada lereng gunung bagian utara Provinsi British Columbia di Kanada. Lebih dari sebulan mereka bertahan hidup hanya dengan air tanpa makanan. 49 hari kemudian mereka diketemukan dan ditolong dalam keadaan sehat dan tidak gemuk lagi. Dalam dunia binatang, kekurangan makan bahkan kelaparan adalah hal biasa. Namun demikian binatang itu tetap hidup dan jarang sekali mati kelaparan. Misalnya, beruang yang tidur di musim dingin tanpa makan dalam waktu lama melahirkan dan menyusukan anaknya tanpa makan. Bintang laut tanpa makan dapat menumbuhkan perut yang baru, pembuluh darah baru, dan lengan baru. Tanpa makan, salamander dapat menumbuhkan ekor baru yang hilang. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah agar kamu menjadi sehat. Ahli sejarah Yunani dan pelawak Herodotus yang hidup pada tahun 484 sampai 420 sebelum Masehi mengatakan bahwa bangsa Mesir kuno berpuasa 3 hari sebulan dan sangat sehat. Inilah cara puasa yang diperintahkan dalam Islam sewaktu Nabi Muhammad SAW baru saja tiba di Madinah dari Mekah sewaktu berhijrah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Maksudnya 3 hari sebulan. Tapi syaratnya berat. Apabila Anda tidur atau tertidur di waktu malam, Anda tidak boleh lagi makan sampai besok malam. Puasa 3 hari sebulan dalam setahun menjadi 36 hari. Ini kemudian diganti dengan puasa bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ahli filsafat dan kedokteran Ibnu Sina atau disebut Avicenna yang hidup pada tahun 980 sampai 1047 Masehi dikatakan telah menjadikan puasa sebagai obat segala penyakit. Puasa telah digunakan sebagai pengobatan terhadap orang yang mengalami gangguan metabolik, penyakit alergi, penyakit kulit, asma, dan lain-lain pada klinik atau sanatorium di Swiss, Perancis, Rusia, India, dan Jerman pada pertengahan abad ke-19 yang lalu. Dr. Edward Dewey yang hidup pada tahun 1837 sampai 1904 dalam bukunya The No Breakfast Plan and the Fasting Cure, yaitu rencana tidak makan pagi dan penyembuhan dengan berpuasa. 1 abad yang lalu pernah berkata, "Saya berpendapat bahwa memberi makan orang sakit akan menjadi beban baginya. Memberi makan itu menggunakan tenaga yang seharusnya digunakan untuk melawan penyakit." Dr. Alexis Carrel yang hidup
dari tahun 1837 sampai 1944 Masehi, pemenang hadiah Nobel dari Perancis, menerangkan pentingnya berpuasa sebagai berikut. Pada waktu berpuasa, gula dari empedu dan lemak yang tersimpan di bawah kulit dimobilisasi. Demikian juga protein pada otot dan kelenjar. Semua organ mengorbankan zatnya untuk menjaga agar darah, hati, dan otak tetap dalam keadaan normal. Puasa membersihkan dan sangat memodifikasi jaringan-jaringan dalam tubuh kita. Dr. Alan Codd yang hidup dari tahun 1910 sampai 1993 dalam bukunya Fasting the Ultimate Diet, puasa adalah diet pokok, menyebutkan 27 faedah puasa, diantaranya mengurangi berat badan, mengistirahatkan seluruh jaringan badan, membersihkan bagian dalam badan, menurunkan tekanan darah dan kolesterol, mengurangi merokok dan minum alkohol, mengurangi tensi, membuat tidur lebih baik, mencerna makanan lebih baik, mengatur pembuangan air, membiasakan diri makan dengan baik, dan memperlambat proses penuaan. Beliau juga menulis buku lain tentang puasa berjudul Fasting as a Way of Life, puasa sebagai suatu gaya hidup. Suatu artikel dalam majalah Health menyatakan bahwa bila seseorang berpuasa sehari, seminggu, selama setahun, umur tubuhnya tidak menjadi lebih tua daripada akhir tahun, daripada awal tahun. Dengan kata lain, sekalipun umur kronologisnya bertambah terus, umur fisiknya tetap karena puasa itu. Ini suatu berita baik bagi kita orang Islam. Kalau kita berpuasa setiap hari Senin atau setiap hari Senin dan Kamis seperti yang direkomendasikan dalam agama kita, maka bukan hanya pahala dari Allah yang akan kita terima, tetapi juga memperlambat proses penuaan. Di dalam darah kita terdapat sesendok makan gula. Bila berlebih, kita dapat penyakit gula, diabetes. Karena pankreas tidak dapat menyerap gula dan makanan yang mengandung zat tepung dengan sempurna. Apabila gula itu berkurang sedikit, maka kita akan merasa lelah, dan apabila tinggal setengahnya, maka kita akan kehilangan kesadaran. Itulah pentingnya gula. Cara yang paling cepat untuk menyediakan gula pada darah adalah dengan minum cairan yang manis. Dan cairan manis yang terbaik untuk tubuh kita adalah madu. Sebabnya adalah madu mengandung 40% dextrose yang mudah meresap ke dalam darah. Dan 34% mengandung levulose yang menyerap ke dalam darah secara perlahan, sehingga penyediaan gula ke dalam darah berlangsung lebih lama. Adapun khasiat air dalam berbuka puasa, Dr. Alan Codd berkata, air adalah kawan terbaik bagi orang yang berpuasa. Ia memudahkan pembuangan racun dan bahan sampah yang tertumpuk sewaktu jaring lemak dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.